Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun itu kalian dengerin podcast kita ini. Dan dimanapun kalian berada, dan lagi ngapain Anda sekarang? Ada kelamaan. Oke, selamat datang di Mata Media Podcast. Podcast. Oke, setelah kita gak pernah upload nih selama 2 bulan lebih kali ya. Lebih kayaknya. Lebih udah lama kayaknya. banget kita udah kangen lah ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol biar didengerin sama kalian. Wah, emang ada yang mau dengerin ya? Iya, mudah-mudahan sih. Oke, barangkali ada yang rindu. Wah, rindu. Ya gitulah. Jangan Jadi, rindu itu berat, bosan ya. itu Udah basi. udah 3 tahun yang lalu main gila. Oke, mungkin sekarang kita udah suntuk banget ya. Jadi kata-kata bosen itu udah benar-benar menyatu sama kehidupan kita sehari-hari. Ya apalagi kalau bahasan kita kali ini adalah sekolah online. Sekolah online. Ya, emang harus dibahas sih kayaknya sekolah online sekarang ini. Sebenarnya kita pengen banget tahu dari kalian gimana kesannya sebagai anak-anak murid-murid selama sekolah online. Lain kali kita kayaknya bakal undang kalian deh. Mungkin nih kalau misalkan lebih aman lagi dan bisa. Memungkinkan lah. Oke. Jadi sekarang ya kita bahas coba versi kita. Mudah-mudahan sih relate ya dengan Iya. kalian. Dan barangkali ada yang mau menawarkan diri, Kak, saya mau deh jadi yang mau ditanya-tanyain sebagai anak sekolah gitu. Boleh Kayaknya juga. ceritanya bakal menarik gitu. Oke. Gitu nggak apa-apa, komen aja. Atau orang tua murid kalian kalau mau juga nggak apa-apa. Orang tua juga susah cuy sekarang kan. Podcast gini, podcast online gini ya gimana dong? Makin repot gitu ya. Makin repot. Oke, dari yang terbesit pertama kali deh denger kata sekolah online, apa sih yang lu pikirin? Ya yang gue pikirin pertama kali tuh ya gimana ya? Yang biasanya ketemu temen-temen, terus ketemunya tatap mukanya versi online tuh kan apaan sih? Oke. Iya gimana ya? Aneh aja gitu. Tatap muka biasa ya bisa ya pukul-pukul kayak apa, sekarang gimana caranya biar apalagi nih gue mikirin pertama kali sih ini sih apa namanya yang pertama masuk, misalkan pertama masuk SMP atau awal masuk SMA, yang baru lulus SMP masuk SMA kayak gitu loh. Kan masih belum ketemu tuh sama teman-teman, masih belum bisa kenalan langsung Oh tuh. iya, masa pengenalannya itu jadi kurang lah ya. Iya kan, mungkin pas apa nih perkenalan atau MOS atau MPLS apalah namanya, kan online juga cuy. Jadi semua di saat kondisi kayak gini dipaksa serba online ya. Iya. Belajar online, nongkrong online, nanti bolos pun online nih. Bolos online gimana tuh ceritanya? Bolos online kalau gue pikir sih lebih gampang kali ya. Ya Bilang kan? aja, Bu kuota saya habis gitu, gak bisa ikut Zoom. Ya takutnya sih mudah-mudahan nih, entah ya mungkin yang dengerin ada bapak atau ibu guru ya. Pernah nggak sih yang misalkan ada murid satu kelas 20 orang, yang masuk cuman 15, ada nggak sih? Bisa kali. Alasannya ketiduran kayak atau gimana kan? Iya sih, bener kayak bahasan kita di lampau waktu, gila lampau waktu. Apa tuh? Jadi rebahan itu semakin efektif. Iya. Iya. Enggak, gue mau nanya nih. Gue nggak punya adik ataupun saudara. Ada sih yang sekolah online. Kayaknya emang ini ya, apa sih? Pas lewat Zoom kan ya? Iya. Misal ya anggaplah lewat Zoom nih, mereka tetap pakai seragam ya? Atau Iya, gimana? tetap pakai seragam sih. Tetap pakai seragam. Kalau saudara gue kayak gitu. Yang penting Dia jadi di depan kamera maupun di HP ataupun laptop ataupun tab. Jadi dia tetap pakai seragam. tetap pakai seragam. Iya, pakai seragam.
Tapi muka ada yang baru bangun lah, ada yang mandi cakep rapi lah, atau ada yang sambil tiduran gitu, nggak Tapi tahu kayak- deh. Ya harusnya sih jangan lah, Iya. biar menghormati si bapak ibu guru juga. Tapi- Harusnya sih mandi dulu sih walaupun online ya Iya kan. pastilah. Ya nggak apa-apa lah, nggak pakai parfum ya kan, nggak apa-apa, nggak ada yang bauin juga. Tapi yang terbesit di kepala gue pertama denger sekolah online itu yang banyak keluhan-keluhan nih ya dari anak-anak pelajar itu tugas yang numpuk men. Oh berarti sekolah online gini tugas lebih banyak ketimbang sekolah offline gitu. Nah jadi tugas yang diberikan itu karena gimana ya? Coba logikanya aja deh. Guru di Zoom terus menjelaskan tanpa ada papan tulis atau iya. apapun itu juga kan kayak gimana ya? Belum tahu dia itu bener-bener dengerin atau enggak. Bisa aja Iya, loh. iya. Jadi ini ya fun fact ya. Saudara gua dia ikut Zoom meeting nih. Ya. Jadi di tabnya dia itu kayak bisa dibagi dua gitu loh men. Oh ya. Bisa dibagi dua. Jadi satunya tuh Zoom, di sebelahnya tuh YouTube. Waduh. Gila nih. Jadi kan nggak bisa memastikan juga si murid ini bakal dengerin guru jelasin nggak atau gimana ya kan? Itu bener-bener wah ya emang nggak bisa disalahin juga sih. Jadinya pelariannya ya di tugas yang menumpuk ini gitu sih. Terus mungkin keluhan lainnya ya di kuota ya emang ya. Yang belum mungkin nggak tahu sih. Emang pemerintah udah kasih subsidi untuk kuota untuk online atau belum gue Provider malah bukan ya nggak tahu pemerintah gimana sama provider, pokoknya di Telkomsel itu dia jadi ada kayak paket 10 giga 10 rupiah itu jadi dapat kuota belajar gitulah, nggak tahu gimana. Tapi gue bener-bener ini sih juga apa sih namanya ya respect yang sebesar-besarnya sama bapak ibu gurunya Nah yang mungkin sebelumnya apalagi yang ya udah lanjut usia ya kan yang jarang main medsos iya gitu. kalau Iya kan? apa gurunya gaptek gitu gimana ya? Iya gitu lah, jadinya kenapa gue respect, jadi mereka mau nggak mau harus belajar lagi untuk medsos ini, untuk si Zoom lah atau apapun lah untuk bisa berkomunikasi sama murid-muridnya. Ya dipaksa menjadi orang kaya lah. Sama, ya gini sih, kalau kita yang di kota juga sih kan masih nyaman lah, masih ada sinyal, ada gadget, bisa lah, adalah fasilitas untuk kita sekolah online. Kalau gue lihat yang di desa gitu, pedesaan iya, kan gimana? susah juga cuy. Apalagi yang anak-anak SD. Enggak, barangkali gini nih, kalau misalkan ada suatu kondisi keluarga yang kurang mampu, dia nggak punya gadget atau alat elektronik apapun untuk melakukan sekolah online ini, daring ini, namanya online ya butuh teknologi dong. Oh ya. Nah itu kayak gimana ya kira-kira? Nah itu sih. Ya mungkin. Kalau kemarin sih ada beberapa info yang gue dapat di Instagram lah atau Twitter segala macem. Adalah kayaknya guru-guru yang di pedesaan dia sengaja mampir-mampir untuk ke rumah muridnya Oh gitu. satu-satu gitu. Tapi itulah jadinya ya respect banget lah untuk ibu bapak guru semua. Respect for. Jadinya ya kalau gue sendiri saranin pada lulu pada nih yang sekolah online atau kuliah online, ya setidaknya dengan niat lah mandi dulu atau apa, terus fokus lah tetap untuk dengerin penjelasan dari guru meskipun ya gue tahu juga pasti kondisinya lebih bosenin ketimbang di kelas ya kan. Iya paham. Oke, mungkin yang selanjutnya nih kalau misalkan kita lihat dari sisi positifnya nih, jadi kan kita di rumah aja nih. Ya di sisi lain kita bosen lah di rumah aja, dan tapi mungkin sekarang ini udah agak normal kembali sedikit. Jadi mungkin bisa keluar rumah tapi menurut sesuai protokol kesehatan lah. Yang penting kalian aman aja. Tapi kalau di rumah aja kita kan jadi dapat family time yang biasanya
Bisa, kita pulang ya. sekolah, pelajar ini pulang sekolah sore dan ayah belum datang. Habis itu datang pulang kerja capek langsung tidur. Jadi kayak nggak ada obrolan sesama keluarga atau gimana. Tapi ya apa kalau misalkan di zaman gadget ya jadi kan itu udah kayak gue tadi bilang, mungkin orang tua emang cukup ribet untuk memfasilitasi anak-anaknya untuk sekolah online tuh. Tapi kan secara tidak langsung ada peran orang tua yang lebih besar di rumah ya kan, untuk bisa lebih ngobrol sama anaknya, saling sharing mungkin dengan pelajaran anaknya. Mungkin kayak tadi lu bilang kan adalah waktu kita pulang sekolah tapi ayah kita belum datang. Kalau sekarang kan ya kita jadi sama-sama di rumah. Mungkin orang tua yang dulunya kurang tahu kalau anaknya diajarin ini sekarang jadi tahu dan mungkin saling sharing. Jadi tapi menurut gua nih, dari SPP yang dibayarkan ke sekolah, sebenarnya gaji untuk guru itu dibagi 2 sama orang tua. Nah, gimana tuh, setuju nggak? Ya, nggak bisa sih, no comment sih, no comment. Gue belum jadi orang tua dan belum jadi guru sih. Iya. Kalau dibagi ke kita sih aman. Soalnya gimana ya? Gue punya teman soalnya dia itu bukan orang tua sih, kakak. Dia sebagai kakak, tapi dari orang tuanya juga ada kesibukan dia jaga warung. Jadi kakaknya lah yang handle adenya gitu. Iya. Kakaknya ini sekolah atau enggak nih? Enggak, kakaknya udah lulus. Oke, lumayan lah. Kakaknya udah lulus. Bagus nih. lah. Abis gitu ya emang bener-bener dari pagi sampai jam pulang sekolah online. Dia itu bener-bener nemenin kayak selayaknya guru. Oh iya, ini juga ada. Ya gue juga tanya sih, tapi belum tahu mau nanya sama siapa dari kemarin tuh. Oke. Kalau lu lah sekarang ya. Kalau sekolah online itu waktu sekolahnya sama nggak sih sama sekolah offline gitu? Misalkan kita sekolah offline kan jam 7 ya berangkat, anggaplah jam 7 sampai jam 1 atau jam 2-an. Sekolah online sama nggak sih? Kalau dari saudara gue sendiri sih itu ada jam-jamnya. Jadi ada emang bener-bener jam mata pelajaran. Jadi dari jam sama sih, tapi mungkin agak siangan dikit ya. Dari jam biasa sekolah agak siangan dikit. Jadi misalkan jam 8 sampai jam 9 itu ngapain. Abis itu ada breaknya itu bener-bener gak kayak kita dulu men. Istirahat setelah 2 pelajaran abis itu kantin itu gini. Enggak, itu jadi breaknya ya udah tutup Zoom. Nanti jam segini baru open Zoom lagi. Gitu. Gila. Tapi gimana ya? Kalau ngomongin soal efektif kita dapat ilmu itu deh. Kalau lu memposisikan sebagai pelajar, menurut lu efektif nggak sih dengan belajar kayak gitu, dengan dikasih tugas yang menumpuk? Apakah ilmu itu bakal lu dapet? Kembali lagi dari cerita-cerita orang lain. Oke. Cerita-cerita yang lain tentang sekolah atau kuliah online sih, mereka semua bilang kagak masuk ke otak. Ya nggak tahu sih. Ya gue bilang emangnya lu kalau sekolah offline masuk ke otak? Oke, jadi ini semisal gue yang jadi muridnya. Ya namanya murid mau nggak mau, ini kan demi ini juga sih, demi nilai. Lu bayangin misalkan sekarang kita belum tahu kan kapan kita bakal masuk offline. Mungkin entah tahun depan atau kapan. Ya mudah-mudahan sih si virus ini bakal cepat hilang. Itu dah. Kita kan nggak tahu bakal kapan sekolah offline. Mau nggak mau si bapak ibu guru emang harusnya ngasih ke kita tugas atau apapun demi nilai kita di semester ini gitu loh. Oh berarti lu kalau misalkan menjadi pelajar yang lu kejar itu nilai, bukan ilmu men? Gimana? Ilmu dan nilai dong harusnya. Iya gitu. Dan teman itu dah. Soalnya gini men, ini relate banget ya. Jadi kalau misalkan untuk ngejar nilai doang, kita bisa nyontek gitu. Iya nggak sih kalau misalkan kita
kita mau nilai gede, ya udah kita duduk bareng sebangku sama orang anak yang pintar nih, temen gue yang pintar. Iya, tapi kan sekarang online cuy. Nah, Mau nyontek online. Nyonteknya gimana anjir? Ya mungkin kayak lu bilang tadi ada yang saudara lu bisa 2 apa sih namanya? Iya. Iya kan? Jalur belakang berarti ya. Satu lagi ngobrol bareng temen, satu lagi di Zoom bisa aja kan? Satunya Oke. grup WA spesial contekan ya. Kali aja sih. Bisa ya. Iya, makin dikekang makin jenius ya orang-orangnya. Susah sih. Tapi untuk anak-anak yang kebiasaan di rumah atau kita biasa bilang apa sih? Introvert ya. Gimana ya menurut mereka ya? Apa mungkin mereka wah, gua udah biasa di rumah udah anjir. biasa. Ya udah. Belajar gua. Iya, dia kalau misalkan di sekolah offline dia duduk di belakang sendiri, ya udah dengerin gitu sendiri aja. Iya, ada. Pasti ada kan? Pasti ada sih. Pasti ada dong. Enggak, nih bagi kalian yang denger nih ya kan. Coba deh mungkin kalian boleh komen nih di sini di bawah ya. Temen kalian yang duduk di belakang diem aja, tahu-tahu nilai dia paling gede. Iya. Gila banget anjir. Misterius. Yang lain di depan saling mencontek dia diem aja di belakang, tahu-tahu nilai dia paling gede. What the hell gitu kan. Ya kan nggak tahu itu dah. Nah, berarti sekarang dipukul rata nih, semua harus jadi introvert. Ayo kalian pokoknya diem di rumah, nggak boleh bersosialisasi. Satu lagi nih. Gimana? Kerja kelompoknya gimana cuy? Iya, kerja Tugas-tugas kelompok online cuy. dong. Online dong, jadi lebih gampang sih. Jadi kayak biasanya kita menjadi peran bantu Ya. doa atau Semakin peran kita dipakai ya kan? iya, jadi biasanya bantu doa semua ngerjain. Kita sekarang di rumah bisa sambil sholat. Bikin multi chat, misalkan ada grup berapa ya? 6 orang ya kan? Nah, Ada nih berapa ya? 1 yang rajin misalkan. Setiap ngajak ngomong di grup tuh gak ada yang nyaut ya. Gak ada yang mau jawab nih. iya. Cuy, tugas untuk besok gimana nih progresnya? Ya anjay, gua sendiri ngerjain misalkan gua yang rajin ya kan. Ya, Iya, namanya kerja kelompok. Satu kerja, sisanya kelompok. ya mending namanya ada ya kan. Terutama oh inget ya lo pas apa sih namanya? Presentasi lah. Oh iya. Cuma diem-diem atau tukar-tukar slide doang. Jadi operator lah, gue sering malah. Udah bukan dia yang bikin itu presentasi. Mintanya cuman nge-slide doang. Jangkrik. Yang jelasin cuma seorang. Sebiji, astaga. Oke, lagi satu nih gue pengen nanya juga nih. Apaan? Gimana caranya dapet bekal uang bekal cuy? Astaga, itu bener-bener kayaknya gimana ya, di rumah aja nggak ada alasan untuk minta duit gitu. Kayak ya udah, mungkin misalkan ada yang itu, ya udah berarti GoPay untuk GrabPay atau OVO atau Dana, apapun Gimana itu untuk ya? online doang. Jadi semua serba online lah. Ya, iya kan untuk kuota. Masa gimana sih? Papa, misalnya aku minta duit dong buat bekal sekolah. Ya kan sekolahnya di rumah. Kamu mau ngapain minta bekal di rumah? Oh, barangkali nih di rumah ada kantin. Ternyata tinggalnya di sekolah. Berarti enggak, jadi dapur di rumah kita masing-masing itu jadi kantin. Nanti ibu kantinnya itu emak kita sendiri gitu. Oke nih, barangkali ada keluhan kalian deh, atau apa ya? Apa yang kalian rasain, atau misalkan Ya. omongan-omongan kita relate banget nih sama kalian yang kalian rasain. Bisa lah. Kalau gue nggak kebayang sih sekolah online. Astaga, udah tahun ini udah mulai bulan Maret ya, udah hitung berapa bulan berarti? Udah lama ya cuy. Wah, gila sih. Udah berapa bulan hitungannya itu? 6 bulan Dan apa ya? sekarang ya yang penting kalian tetap semangat aja lah ngejalanin sekolah online ini, dengan harapan ya pandemik ini segera berakhir lah ya. Nah, dan buat kalian yang kelas berapa sih SMA? Paling atas kelas 12 ya. Jangan
Aduh, gak usah pusing-pusing kalau lu mau bikin yearbook. Ya kan? Gak usah bikin pusing. Walaupun lu Iya. sekolahnya masih online, ya bikin yearbook gampang lah. Ada mata yearbook. Iya, bisa lah. Gak usah ribet-ribet lu mikirin gimana caranya gue bikin yearbook nih. Gue pengen punya kenangan nih bareng teman-teman. Ya, tinggal diskusi bareng kita. Jadi kita menyediakan opsi-opsi lain lah. Jadi kayak nggak perlu dikhawatirkan lagi soal yearbook. Jadi kita pasti ada jalan keluar lah semua masalah. Pasti ada semua jalan keluarnya lah. Nah, gini. Satu lagi yang mau gue omongin. Jadi kalau misalkan SMA nih, SMA kan adalah masa putih abu nih. Masa putih abu itu bener-bener masa yang ya. paling mengesankan, paling Mungkin yang terkenang. belum putih abu, yang belum masuk ke SMA, bakal pengen cepet-cepet masuk. Biasanya sih gitu. Dan yang setelah lulus SMA kayak merasa mungkin di masa putih abu ini masa yang paling mudah untuk dikenang, yang paling mereka kenang lah sepanjang hidup. Dari berbagai faktor, mau dari percintaannya, persahabatan, apapun itulah, mau bikin masalah, bikin onar ataupun bikin yang prestasi positif juga, iya, nah, prestasi. itu bakalan terkenang di masa putih abu min. Tapi kalau misalkan sekolah online kayak gini, ya gimana ya, masa putih abu itu banyak yang bilang sih ya gara-gara pandemik ini, ya kita nggak bisa nyalain juga sih. Ya mungkin gara-gara masa kayak gini, masa putih abunya jadi apalagi yang nggak merasakan UN, yang nggak merasakan kelulusan coret-coretan, nggak merasakan pelepasan gitu. Ya tapi kan tahun ini Graduation. juga mau ada pandemi atau enggak pun kan pemerintah udah ini nggak ada UN lagi cuy. Iya sih. Nah, gimana pun kebijakan pemerintah kita ikutin aja, kita laksanain sebagai warga negara yang baik. Termasuk inilah yang kayak protokol ini, protokol kesehatan, pakai masker, kayak pakai hand sanitizer, sering cuci tangan. Ikutin aja. Ya semua pasti untuk kebaikan kita juga. Oke. Terima kasih untuk seluruh remaja di Indonesia. Gila. Iya, Mata for Indonesia cuy. Oke. Yang dengerin nggak cuma 1 atau 2 daerah, 34 provinsi. Wow. Jangan lupa untuk support terus Mata Media Podcast karena kita insya Allah bakalan update setiap minggunya. Oke, siap. Kita bakal tetap bahas apa yang relate, apa yang kalian rasain tentang apapun itu. Dan mungkin kalian kalau mau request pengen dibahasin apa, bisa lah DM kita ataupun komen. Oke. Nah, ada satu lagi nih. Jadi kita bakal bacain ada salah satu testimoni nih. Testimoni tentang apa nih? Produk apa? Emang kita jualan apa? Enggak. Testimoni tentang sekolah online. Oh iya. Sekolah online yang Kesan-kesannya. kesannya yang wah gila sih ini. Yang ada salah satu teman kalian yang rasakan dan dia kasih tahu ke kita gitu. Jawaban dari Salah satu teman kalian yang ini cewek sih, cakep sih. Oke, pertama dari cewek nih ya. Bosan banget katanya, nggak seru, terus boros kuota, nggak dapet ketemu teman-teman, pokoknya nggak enak. wah gila. Pakai kayaknya 2. Nggak enak pokoknya, nggak enak. Dia udah bener-bener kayaknya udah boring banget deh sama online gini. Nah ini ya gimana ya? Ya kita ngajarin juga sih. Jadi kayak pelajar yang seperti biasa dia melakukan sekolah offline yang ketemu teman, nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol, gibah mungkin atau apapun lah yang hal kegilaan yang dilakukan di sekolah sekarang dilakukan secara online gitu kan. Pasti ya harus bisa membiasakan diri lah. Dipaksa, oke? Terus ada lagi nih dari yang cowok, tadi kan cewek ya tuh. Ini dari yang cowok. Bacain toh. Oke, ini dari yang cowok. Bosenin, nggak dapat uang saku, plus nggak bisa ketemu kakak kelas manis. Wah, Iya gila. sih, ini proses PDKT bener-bener wah.
Iya bener Terhalang. sih, bener sih. Ya ini dah yang apa? Ada adik kelas yang baru-baru masuk SMA. Ya kan dia udah ngebayangin, wah sekolah gua ini kakak kelasnya manis-manis nih. Iya, gue mau masuk sekolah gini gara-gara ceweknya cakep-cakep. Iya. Waktu Iya. masuk, Ya anjay online dong. Kenalan sama temen aja belum, mau kakak kelas gimana dong? ya udahlah, itu sedikit testimoni. Testimoni dari teman-teman. Enggak, ini kesan-kesan dari para pelajar di Indonesia ini. Indonesia pengikut Kita belum Mata tanya Yerbo. sih yang di Eropa ya. Gak tahu di Eropa online-nya gimana ya. Wah, nggak tahu deh Eropa tuh. Ya udah, mungkin cukup sekian aja ya. Barangkali kalian kayak gitu aja deh. Kalian mau kita ngomongin apa, kalian bisa DM aja atau komen di bawah. Stay tune aja terus di Mata Media Podcast and see you. Muah. Bye bye.